Jadi kita melihat bahwa kolonialisme itu sendiri berdiri di atas fondasi rasisme. Jadi ini semacam fondasi epistemologi dari sistem kolonialisme itu sendiri. Jadi yang ada di belakang kolonialisme itu sendiri adalah rasisme, ya, sangat mendasar karena dia harus menjustifikasi kenapa dia harus menguasai wilayah lain atau orang lain, begitu. Mungkin bagian terakhir dari diskusi ini adalah bagaimana dengan Papua sendiri, bagaimana kita melihat interseksi dari kapitalisme, kolonialisme, dan rasisme sendiri. Ini pertanyaan untuk teman-teman di sini. Apa yang baru dari analisis yang saya sampaikan ini, dan bagaimana teman-teman melihat kasus Papua? Karena kasus Papua kita melihat ada rasisme yang ditujukan terutama untuk orang asli Papua. Kedua, ada ekspansi kapitalisme dalam arti ada perubahan-perubahan seperti pembangunan-pembangunan yang dirintis oleh korporasi, perampasan sumber daya alam tadi, akumulasi melalui perampasan itu terjadi. Kemudian kolonialisme ini yang menurut saya yang bagi banyak orang sangat kontroversial. Karena perbedaan antara kapitalisme dan kolonialisme, kita tadi belajar kolonialisme sebagai bagian dari kapitalisme. Kolonialisme ini lebih spesifik dalam arti ada struktur kekuasaan atau politik, begitu ya. Kalau kapitalisme ini kan utamanya kan untuk mencari keuntungan gitu ya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kolonialisme ini kan ada sistem politiknya, sistem politik yang menduduki suatu wilayah begitu ya. Ini mungkin kita bisa diskusi ini dari refleksi teman-teman sendiri tentang situasi Papua ini. Bagaimana teman-teman melihat interseksi terutama antara tadi yang saya sebut kapitalisme rasial dan kolonialisme. Jadi menurut saya kita mungkin perlu membuka forum untuk bicara ini. Kemudian yang kedua, kita juga mungkin bisa bicara tentang peran orang-orang Papua sendiri di dalam sistem ini. Orang Papua dan mungkin juga orang Indonesia yang ada di Papua ya, tentang konsep seperti komprador begitu ya, yaitu kelas atau orang yang menjadi agen gitu ya, atau menjadi agen, menjadi mediator dari proses-proses tadi kapitalisme rasial, juga eksploitasi ekonomi politik yang terjadi di sana ya. Apakah kita juga bisa melihat struktur-struktur seperti itu? Kita mungkin juga bisa melihat struktur bagaimana negara sebenarnya juga menjadi bagian penting dari sistem kapitalisme dan sistem kolonialisme. Kalau kolonialisme jelas itu dilakukan oleh negara ya, misalnya oleh negara. Tapi bagaimana dengan kapitalisme rasial ini? Apakah juga ada peran negara di situ? Mungkin kita bisa buka langsung dengan bukan pertanyaan tapi mungkin diskusi bersama-sama. Terima kasih.